Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ini yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu taklim di malam Sabtu bersama dengan Ustadz Muhammad Alwi. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kami ingatkan pada para santri untuk mengaktifkan kameranya agar kegiatan ini bisa lebih interaktif lagi. Kemudian jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya dan juga bukunya untuk mencatat faedah-faedah yang kita dapatkan selama kegiatan berjalan. Tidak berlama-lama, waktu sudah jam 20 lebih waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja kita mulai acara malam hari ini. Kepada Ustadz Alwi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dalam kita membaca kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran yang kita akan pelajari tentunya di dalam kitab ini yang kita pegang bersama, tolong dibuka ya, tentang akhlak, bagaimana akhlak seorang yang telah diberi anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan amanah, yaitu hafalan Al-Qur'an yang ada di dalam hatinya. Berapa kali kita sampaikan bahwasanya orang yang diberi amanah hafalan Al-Quran, berapapun hafalannya, tidak harus komplit 30 juz, itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena disiapkan untuk menjadi orang yang mulia. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang biasa tidak sebesar dengan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang yang hafal Al-Quran. Hal itu Allah Subhanahu wa taala karena mengangkat kemuliaan derajat orang yang membawa hafalan Al-Quran. Kita akan lanjutkan dalam kita membaca. Silahkan buka halaman ke-16. Alinea yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Waqad akhbarana, waqad dan sungguh, akhbarana telah memberitahukan kepada kita, Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia, anil jinni tentang sekelompok jin, fi husni istima'ihim di dalam bagusnya mereka mendengarkan lil Quran kepada Al-Quran. Kemarin telah kita bahas apa perbedaan dengan antara as-sama dengan istima'. Sama itu sekedar mendengar. Ya. Jadi telinga kita itu mendengar apa yang ada di sekeliling kita. Yang masuk, suara yang masuk ke telinga kita, kita dengar, kita sengaja atau tidak kita sengaja, selama telinga kita terbuka dan kita mendengar suara yang datang, maka itu namanya sama, sekedar mendengar. Tapi kalau istima' itu adalah menyimak, betul-betul mendengarkan dan memperhatikan serta fokus dengan apa yang dia dengar. Bahkan dia diam. Seperti antum sekarang mendengar apa yang saya sampaikan, itu sama atau istima'? Istima'. Sama atau istima'? Istima'. Ya, istima'. Karena antum memperhatikan dan antum tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain agar bisa fokus mendengar. Maka di sini yang dipuji itu adalah istima' Al-Quran, yaitu mendengarkan, betul-betul mendengarkan Al-Quran dan fokus, serta meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain selain mendengar kepada Al-Quran tersebut. Nah, di sini mereka sekelompok jin itu istima', yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Wastijabatihim, dan juga istijabah mereka, yaitu mereka memenuhi panggilan lima nadabahum, atas apa yang mereka diperintahkan ilaihi kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ada serombongan jin yang mereka bagus dalam mendengar, menyimak bacaan Al-Quran, kemudian mereka paham isinya dan mengikuti isi dari Al-Quran yang mereka dengar. Tsumma raja'u ila qaumihim, kemudian mereka pulang kepada kaum mereka, fawa'adhuhum, maka mereka pun memberikan mau'idhah, peringatan, bima sami'u, dengan apa yang telah mereka dengar, minal Qur'ani, berupa Al-Quran, bi ahsani ma yakunu minal mau'idhah, dengan yang terbaik dari mau'idhah tersebut, yaitu menyampaikan mau'idhah dengan cara yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang serombongan jin yang mereka menyimak bacaan Al-Qur'an. Kemudian mereka memahami isinya dan mengikuti apa yang mereka dengar, yang mereka fahami dari bacaan Al-Qur'an yang mereka dengar. Setelah itu, ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka sampaikan kepada kaumnya dan ajak kaumnya untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang telah mereka dengar dari Al-Quran. Bahkan cara menyampaikannya itu dengan cara yang terbaik. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, orang yang seandainya ini adalah jin, dan manusia lebih mulia secara umum daripada jin. Kalau jin saja ketika mendengar, kemudian memahami, kemudian mengikuti dan mendakwahkan Al-Quran,
itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mendakwahkan Al-Qur'an dengan cara yang terbaik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita manusia yang secara umum lebih mulia daripada jin? Maka seharusnya terhadap Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an dibaca, kita dengarkan, kita diam, kita simak, dan kita perhatikan isinya, kita ikuti apa yang menjadi perintah atau menjadi isi dari Al-Quran yang kita dengar itu. Kemudian tidak berhenti pada kita saja, kita menjadi juru dakwah. Kita menjadi dutanya Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar dari Al-Quran itu jangan berhenti pada kita saja, kita sampaikan pada orang lain yang belum mengetahuinya. Dan ingat, cara menyampaikannya itu harus dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kita ketika berdakwah, kok dakwah kita tidak diterima, umpamanya, itu belum tentu karena mereka ingkar. Belum tentu karena mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Belum tentu karena mereka itu adalah tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Tapi adalah bisa jadi mereka tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan karena cara kita dalam menyampaikan kurang tepat. Maka pentingnya kita memahami istilah fiqhud dakwah, pemahaman bagaimana cara berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan sekedar menyampaikan kebenaran saja, tapi menyampaikan kebenaran dengan baik. Caranya, isinya baik, dan caranya pun juga baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita secara umum untuk berlemah lembut, untuk berkata yang baik, untuk selalu sabar, kemudian juga tidak membalas, dan bahkan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan dengan rahmat dari Allah, engkau lembut terhadap mereka, lunak terhadap mereka. Seandainya engkau adalah keras dan kaku hatinya, mereka akan lari dari sekitarmu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau fisiknya sangat bagus, akhlaknya juga bagus secara umum, kemudian beliau adalah sangat berwibawa. Itu saja kalau beliau keras, kemudian kaku, orang-orang akan berpaling dari beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sudah dipercaya. Kalau berbicara, pasti akan benar. Belum pernah mereka itu mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong, berdusta. Nah, bagaimana dengan kita? Nabi aja seperti itu. Nah, maka kita perlu secara umum berlemah lembut. Ya, berlemah lembut, berbicara dengan yang baik. Kemudian yang penting juga adalah kita itu terbiasa, dan ini butuh kepada latihan. Walaupun mungkin salah sekali dua kali itu wajar. Ya, yaitu ketika berbicara itu kita perhatikan kepada siapa kita berbicara. Antum nasihati teman antum yang satu level, satu lighting, satu angkatan, nggak masalah. Dengan bercanda, bahkan suatu saat bisa dengan bentuk ya menggurui dan yang lain, atau bahkan debat suatu saat, itu nggak masalah teman antum, ya selama tentunya bukan dengan emosional, mungkin dengan lapang dada dan sebagainya. Itu tidak bisa dengan cara yang sama antum sampaikan kepada bapak antum, kepada ibu antum, ya. Antum mungkin mendapati kesalahan dari orang tua. Apa yang dilakukan bapak, apa yang dilakukan ibu. Tidak bisa antum menggurui, tidak bisa antum langsung menyalahkan. Ya, karena orang tua harus dijaga kehormatannya, dan mereka punya gengsi. Gengsi itu harus kita hargai.
Caranya bagaimana ya? Kita jaga kemuliaan mereka. Kita aja belum patuh kepada mereka berdua lah. Bagaimana mereka akan ngikut dengan nasihat kita? Kita harus buktikan dulu kita patuh, kita baik. Ya. Jadi kemudian juga untuk menasihati orang yang bermaksiat, mungkin orang tua, beda dengan menasihati anak muda. Jadi ada caranya dan ini perlu antum semua untuk berlatih. Nah, perlu juga dalam berdakwah itu butuh kepada jam terbang yang tinggi. Semakin sering antum melihat manusia yang karakternya berbeda-beda, antum bisa menyesuaikan diri bagaimana menyikapi dengan sikap yang pas, sikap yang baik, pembicaraan yang bisa diterima. Kemudian juga sangat penting adalah kita harus sabar. Kita harus sabar dalam menyampaikan. Jangan sampai ketika kita dibantah kemudian kita emosi. Jangan sampai ketika kita nyampaikan kebenaran orang nggak mau dengar kemudian kita marah-marah. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya sekedar menyampaikan. Para rasul saja tugasnya menyampaikan. Adapun hati itu adalah pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau kita ini terus berbuat baik kepada siapapun yang kita dakwai. Dan ingat, di antara kesuksesan dalam kita berdakwah itu adalah ketulusan hati, yaitu menginginkan kebaikan orang yang kita dakwai. Tapi kalau kita masih emosi, masih ada keinginan hati, kita mungkin merasa atau mungkin senang kalau ucapan kita diikuti, itu masih pribadi. Kita senang kalau orang-orang ikut kita senang kalau orang-orang dengar kita senang kalau kita menikmati kalau orang itu nurut sama kita. Itu semua masih pribadi. Ya, secara umum memang kita mencintai kebaikan. Tapi kita itu ingat mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kita. Kita mengajak agar orang-orang menyembah kepada Allah, bukan mengajak orang-orang agar mendengar atau duduk di depan kita. Dan belum tentu. Dan orang itu cocok-cocokan. Dan antum jangan tersinggung. Ketika antum menyampaikan, oh enggak ngikut dia. Tapi kok kemudian ada orang lain, malah suatu saat mungkin tidak seperti antum dalam masalah ilmu, malah nerima. Antum harus senang. Jangan merasa dilangkahi, jangan merasa nyalahkan sama sudah diberitahu nggak mau nurut dan yang lain malah sama dia malah nurut dan sebagainya. Itu masih ada perasaan emosional, belum ikhlas dalam berdakwah. Nah, jadi di antara keberhasilan dalam berdakwah adalah ketulusan hati, betul-betul menginginkan kebaikan pada orang yang kita dakwai, bukan karena mengikuti hawa nafsu, keinginan yang ada dalam diri kita. Dan itu perlu kepada berlatih, ya, perlu kepada berlatih, dan diri kita itu perlu kita tempa, perlu kita biasakan untuk ya menerima ucapan yang mungkin nggak enak, untuk kita tempa untuk menghadapi permasalahan yang besar. Ya, kita itu menjadi arif, kita menjadi bijak, kita menjadi penyabar, kita menjadi santun, bijaksana. Itu karena apa? Karena seringnya kita itu diuji dengan berbagai macam ujian. Bahkan dilihat seorang itu dilihat dari wajahnya suatu saat sudah teduh, sudah arif, tenang. Kenapa? Karena dia sudah banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak ditempa yang akhirnya dari wajahnya sudah kelihatan. Pernah kita sampaikan dalam A'malul Qulub ketika Ibnu Qayyim dan juga para teman-temannya, mereka mendapati masalah yang besar. Mereka cukup dengan melihat kepada Syekhul Islam dan mendengar apa yang disampaikan Syekhul Islam, sudah pergi semua itu. Karena apa? Karena Syekhul Islam ini sudah orang yang sangat sabar dan begitu banyak cobaan yang bertubi-tubi kepada beliau dan beliau sikapi semua dengan sabar. Dan kita tidak akan menjadi pelaut yang ulung kalau kita ini hanya berlayar di danau. Kita harus berlayar, sekali-kali berlayar di lautan yang luas, samudra yang ombaknya bergulung-gulung, kita bisa menghadapi ombak-ombak yang besar, baru kita akan menjadi seorang pelaut yang ulung. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali
dalam kita menyampaikan kebaikan, kebenaran dari Al-Quran yang telah kita ketahui, itu hendaklah dengan cara yang baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam ayat qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Qul uhiya ilayya, katakanlah. Ya, kul ini perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu, sesungguhnya, istama'a, telah mendengar, nafarun, serombongan, minal jinni, dari jin. Faqalu, maka mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kita, sami'na, mendengar, Qur'anan ajaba, Qur'an yang menakjubkan. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada serombongan dari jin yang mereka mengatakan kami mendengar Quran yang ajaban, yang menakjubkan. Maka Nabi SAW ini tidak melihat sendiri, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yahdi ila rusydi, menunjukkan kepada rusyd. Apa rusyd? Rusyd itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hikmah, sesuatu yang bijak, sesuatu yang pas, ya. Juga rasyid itu artinya berakal. Jadi menunjukkan kepada hal yang seperti itu, kepada rusyd, ya, pada hidayah. Kemudian walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami fa'amanna bih, maka kami beriman. Jadi Al-Qur'an itu menunjukkan kepada rusyd, pada hidayah yang benar, kepada berpikir yang benar. Maka kemudian kami beriman dengan Al-Qur'an. Melihat isinya, mereka paham. Kemudian mereka pahami, mereka imani, mereka percaya, dan kemudian mereka ikrar, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Nah, ini ada sekelompok jin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, dengan Al-Qur'an, dengan ayat yang terus dibaca sampai nanti hari kiamat. Dan ini menunjukkan kesungguhan mereka. Dan orang-orang sebelum kita, sebagian seperti itu, ketika tahu itu adalah kebenaran, itu mereka pegang dan mereka ikrar mengikuti kebenaran tersebut, meskipun nanti harus melepaskan, harus menghadapi perkara yang besar. Ini juga seperti itu, berjanji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini juga menunjukkan, ikhwas sekalian, bahwasannya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah semua Nabi dan Rasul itu adalah dakwah kepada tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Ini jin mendengar Al-Quran, yang didengar ini adalah apa? Tauhid.
Mengajak iman kepada Allah dan juga menghindari, menjauhkan diri dari segala sembahan-sembahan selain Allah. Maka ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul pada manusia ataupun juga kepada jin. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jin-jin di depan beliau sampaikan, tidak, tapi diberitahu. Jadi Nabi tidak melihat jin-jin ini, tapi diberitahu oleh Allah ada jin-jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, ikhwah sekalian, kita jangan tertipu dengan pengakuan orang-orang yang mengaku melihat jin. Ya, mengaku melihat jin atau menangkap hantu atau ada penampakan dan sebagainya. Itu seperti jebakan yang kalau antum ikuti, jadi kalau hantu itu antum ikuti, antum percaya, terus nanti semua jadi hantu. Suara itu kalau dikit-dikit bilang suara jin, atau semua suara antum anggap itu adalah suara jin. Ya, harus jangan tergiur atau jangan tergoda, jangan terfitnah. Ya, ada orang aku melihat jin itu nggak bisa dilihat oleh kita. Ya. Dan ada orang-orang yang mengaku seperti itu. Ada istilah orang indigo, anak indigo. Jangan antum percaya. Ya. Jangan antum percaya. Anggap aja itu halusinasi atau anak nggak normal. Itu kalau diikuti, kita yang jadi ikut nggak normal nanti. Dan kalau kita diuji, suatu saat ada di antara anggota keluarga yang mungkin mengaku melihat ini, hendaknya segera disembuhkan. Artinya diberitahu, diajari, jangan diikuti itu semua. Itu hanya sekedar godaan-godaan saja. Dan apabila nanti belajar sunnah, belajar tauhid, tidak akan digoda lagi. Ya, kita jangan sampai tunduk kepada syaitan dalam masalah ini. Dan saya lihat banyak dari kaum muslimin yang mempermudah masalah ini, akhirnya terbawa kemana-mana. Dan ini biasanya menjadi hal sesuatu yang mengasyikkan. Ya, konten-konten video sekarang yang laris itu adalah ketika mendatangi tempat-tempat yang angker, ada penampakan tertentu, apa aja dibilang penampakan, cuma cahaya sedikit dibilang ada penampakan. Kemudian acara-acara televisi, acara-acara di YouTube atau live dan sebagainya, itu semua adalah bohong, semua rekayasa. Jangan kita mengikuti, jangan kita menikmati, dan hendaklah kita itu angkat diri kita dari perbudakan orang-orang yang seperti ini menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian masih ada kelanjutannya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wa id sarafna ilaika, ingatlah tatkala kami arahkan kepadamu nafaram minal jinni, serombongan dari jin, yastami'una al-Qur'an, yang mereka menyimak bacaan Al-Qur'an. Jadi menyimak bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka mendatanginya, qalu ansitu, mereka mengatakan diamlah. Diam dan mendengar itu insat. Diam dan mendengar itu insat. Jadi diam dan dengarkanlah. Falamma qudiya, maka tatkala sudah selesai bacaan Al-Qur'an itu dibaca,
Walau ila qaumihim, walau mereka berbalik ila qaumihim kepada kaumnya, mungzirin dalam keadaan memberikan peringatan. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik ketika mendapatkan ilmu disampaikan kepada orang yang belum mendapatkannya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Qalu ya qaumana, mereka mengatakan, jadi jin-jin tadi setelah kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan, kita lihat menyampaikan dengan cara yang sopan, ya qaumana, wahai kaum kami. Inna sami'na kitaban, inna sungguhnya kami sami'na mendengar kitaban, kitab. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Al-Quran ini diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, atas apa yang ada di depan Nabi Musa, yahdi ilal haqqi, menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini jin-jin tadi mengingatkan. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah termasuk dari kaumnya Nabi Musa yang mendengar kitab Taurat yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengingatkan bahwasanya Al-Quran ini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Al-Quran ini menunjukkan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini penting ikhwas sekalian. Kita dalam berdakwah itu bukan sekedar memerintah, tapi alangkah bagusnya adalah memberikan alasan kenapa seperti ini, nanti akan lebih mudah diterima. Itu pun berlaku pada semuanya, kepada teman kita, kepada orang yang kita ajak kepada kebaikan, bahkan kepada anak-anak kita. Kepada orang yang kita dakwai, sampaikan. Kenapa? Kita sampaikan perkara yang baik yang kita sampaikan, alasannya apa. Nah, di sini Al-Quran dikatakan adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, menunjukkan kepada kebenaran dan juga menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan penting juga di sini, ikhwas sekalian, ketika kita berdakwah, itu kita cari dulu titik temu antara kita dengan orang yang kita dakwai. Itu akan lebih mudah. Sehingga apa? Sudah dekat dulu secara emosional, secara perasaan sudah dekat dulu. Dan ini malah teori ini dipakai dalam marketing orang zaman sekarang agar ketika menyampaikan dagangannya itu Nabi terima. Ini adalah uslub metode Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita ngajak pada seorang, itu apa titik temu antara kita dengan dia. Ya, contoh umpamanya kita bertemu dengan seseorang, dia adalah teman kita semasa SD umpamanya. Ya, membuka pembicaraan itu adalah yang mempertemukan kita, ini menyatukan kita adalah kita bilang, oh, kamu sekolah di sini, saya juga di sini, oh, angkatan berapa? Nah, ini akan nyambung. Atau kita bertemu kenalan dengan seorang dari mana? Dari mana? Dari Boyolali umpamanya. Padahal Boyolali luas. Tapi nggak apa-apa. Ini Boyolali mana? Juwangi. Yang satu Boyolali Selo, ujung ke ujung. Tapi sama-sama Boyolali yang menyatukan. Itu akan membuka pembicaraan. Kalau sudah dibuka pembicaraan, akan mudah disampaikan kebenaran. Dan kita jeli-jeli mencari seperti ini. Nah, mungkin alma mater yang sama, kemudian daerah yang sama, atau keluarga mungkin, keluarga. Kita nanya banyak dia di
tanya kakeknya siapa, oh nanti ketemu dengan kakek saya juga ini bisa ketemu, itu sudah buka pembicaraan. Nanti akan lebih terbuka hati. Jadi diantaranya adalah mencari titik yang menyatukan kita, itu menjadi madkhal, menjadi jalan untuk kita menyampaikan kebenaran. Dan itu mudah kok, mengakrabkan diri dengan seseorang apabila kita punya sesuatu yang sama. Nah, di sini apa ikhwah sekalian? Bahwasanya mereka itu baik jin yang mendengar Al-Quran tadi dengan ataupun kaumnya, semua itu adalah pernah mendengar apa yang dibawa Nabi Musa. Maka sama-sama. Nah, sini ada apa namanya? Ada titik temu. Nah, ini diharapkan akan lebih mudah. Kita sama-sama dulu mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Musa. Di awal juga dikatakan, ya kaum mana, wahai kaum kami. Sampaikan, kita ini kaum yang sama. Ya. Dan ini bagus kalau kita itu dengan masyarakat, kita menyatu dengan masyarakat. Jangan kita itu mengangkat diri kita di atas masyarakat. Kita punya prinsip. Tapi dalam hal-hal yang kita bersama, yang umum, yang tidak melanggar prinsip kita ikut. Ini penting. Nah, kita di pesantren kan kita ajarkan bagaimana kita akrab dengan petani, bagaimana kita mengunjungi Pak RT, bagaimana kita mengunjungi Koramil, kita mengunjungi Polsek. Kenapa? Biar kita itu terbiasa menghadapi masyarakat, sehingga apa? Kita nggak sendirian, kita bisa berdakwah masuk ke mereka. Dan ini sangat penting. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini nggak didapati di kelas. Tapi sangat-sangat penting, nggak ada gunanya mungkin ya mungkin minim lah, minimal. Faedahnya minim kalau antum tahu banyak ilmu, tapi hanya untuk diri sendiri. Antum nggak bisa bergaul dengan masyarakat, gimana antum menyampaikan? Ya, jadi ini kita secara tarbiyah atau metodologi dalam berdakwah diantaranya adalah ini. Kita dicari titik temu antara kita dengan orang yang kita dakwah. Kita satu kaum kalau di sini ya, kita satu kaum ya kaum mana. Kemudian kita sama-sama pernah mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian juga ini diyakinkan bahwasanya Al-Quran ini mengajak kepada kebenaran, menunjukkan kepada kebenaran, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian mengatakan lagi, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami. Ini kita bayangkan ya, ini jin-jin yang tadi sudah beriman, datang ke kaumnya yang mereka belum beriman. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah, penuhilah panggilan da'iyallah, orang yang mengajak kepada Allah. Da'i itu adalah orang yang mengajak kepada Allah. Jadi ketika kita berdakwah menyampaikan kebaikan itu, ingat, kita bukan mengarahkan seorang kepada fulan, mengarahkan seorang kepada orang tertentu, golongan tertentu, partai tertentu, ormas tertentu, ustadz tertentu, tidak. Tapi kita mengajak manusia agar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan terhadap kita sendiri. Jadi kita bukan cari massa. Kita bukan cari pengikut. Kita bukan cari agar orang-orang ikut sama saya, orang-orang tunduk sama saya, orang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak. Kita ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau lewat kita atau lewat orang lain. Selama orang itu kembali kepada Allah, itu yang kita cari. Maka kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ketika menulis kitab Al-Um, ya, Al-Um yang sedemikian banyak, ada sekitar 10 jilid, itu dalam sebagian cetakannya itu beliau mengatakan, inni uridu an yata'allama an-nas, inni uridu an ya'khudha an-nasu hadzal ilma min ghairi an yansiba ilayya qattu. Aku ingin agar orang-orang itu mengambil ilmu ini tanpa perlu menisbatkan kepadaku, tanpa perlu mengatakan ini ilmu dari Syafi'i. Dan ini juga rahasia.
Kenapa Imam Syafi'i setiap kali dialog, setiap kali debat, selalu beliau menang? Ketika ditanya, beliau mengatakan, tidak pernah aku mendebat seorang kecuali aku menginginkan agar kebenaran itu datang lewat dia. Tidak harus lewat beliau. Ya. Maka ini perlu kita jaga keikhlasan kita. Karena kita ini kadang berdakwah. Orang nggak mau mendengar, kita marah. Kita berdakwah, kemudian atau kita menyuruh seorang nggak nurut, kita marah. Ya. Malah kita menyalahkan. Oh, itu orang bodoh, oh orang itu nggak paham, oh pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah dan yang lain. Nggak bisa seperti itu. Berapa banyak orang-orang, dan saya sendiri juga merasakan, ada orang-orang yang dulu saya dakwai, itu belum bisa menerima. Tapi ketika belajar ke ustadz yang lain, subhanallah, ya, beliau, orang-orang ini, sebagian orang-orang ini memberitahu kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya sudah belajar ke ustadz ini. Ini ujian, saya harus senang, walaupun dapat hidayah lewat orang lain. Ya, walaupun ya ikhwas sekalian, mungkin apa yang pernah saya sampaikan kepada dia itu ada yang membekas dalam hatinya, cuman dia belum mau menerima. Nah, ketika dijelaskan lagi, benih-benih sudah ada, dijelaskan sama ustadz yang lain lebih gamblang, lebih bagus, lebih bisa dinalar, langsung mantap seperti itu. Ya. Jadi inilah da'i Allah, orang yang mengajak kepada Allah. Dan juga orang yang mengajak kepada Allah itu bukan orang yang menjadikan dakwah dan juga agama Islam itu adalah alat untuk mencari harta, memperkaya diri. Jangan sampai. Ini seperti orang-orang yang membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tsamanan qalilah. Yaitu dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Karena semua harta itu adalah murah. Semua harta, semua dunia itu remeh. Tidak pantas ditukar dengan Al-Quran. Tidak pantas membeli dunia, yang dibuang, yang diserahkan adalah Al-Quran, kemudian yang diambil adalah dunia. Ya, maka perlu kita ketahui, kita sadari dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah, dalam kita menyampaikan kebenaran, kita itu adalah mengajak orang kepada Allah, bukan kepada kita atau bukan kepada seseorang. Dan wajar, kita dakwah belum berhasil itu wajar. Wajar, antum ngajak seorang nggak terima itu wajar. Dan antum harus berlatih. Oh, nggak nerima, ya sudah. Nanti suatu saat dicoba lagi. Jangan baperan, jangan emosional, jangan temperamental, sampaikan. Nah, itu nanti antum akan terdidik untuk sabar. Dan antum terdidik untuk berbicara dengan bijak. Antum kalau di jalan, ada dua orang bertengkar. Yang satu ngangkat suara, teriak-teriak, sumpah serapah, ngancam-ngancam, jelek-jelekan. Yang satu diam aja, dia senyum. Dia dengarkan semuanya. Kemudian dia nggak nunjukkan sesuatu yang menghilangkan wibawa dia. Kira-kira antum respect dengan siapa? Antum akan respect dengan orang yang diam ini, orang yang mendengar ini. Kenapa? Dia lebih dewasa. Dia lebih bijaksana. Dia lebih sabar. Bagaimana kalau kita itu dalam berdakwah seperti itu, orang akan respect. Bahkan berapa banyak pengalaman pribadi saya sendiri juga, orang yang dulu kita dakwah itu menyakiti hati kita. Dan ini bukan satu dua, saya sampaikan pengalaman saya banyak. Saya sampaikan bantah. Saya sampaikan mengajukan argumen. Saya sampaikan menyakiti, menuduh, memfitnah. Tapi alhamdulillah kita diajari untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Subhanallah, tidak pernah kita sangka. Berapa saat kemudian ternyata dia mengaji sunnah.
Dulu menentang sunnah, dulu perokok, dulu istrinya aja tidak berjilbab. Kita dulu sering dakwah dengan keluarga. Tapi berapa saat subhanallah ketika lihat statusnya dia lagi kajian Lum'atul I'tiqad. Subhanallah. Dulu menentang dakwah kita, tapi di kampungnya ternyata ada kajian sunnah. Ketika kita temui, Masya Allah, sudah pakaiannya sudah islami, istrinya juga berjilbab, berhijab dengan hijab yang syar'i. Dan itu bukan satu dua, saya katakan banyak. Dan sebagian ikhwas sekalian adalah donatur pesantren kita. Dulu termasuk yang paling banyak membantah dalam kajian. Tapi ya saya terima, saya ajak dialog dengan baik. Alhamdulillah. Subhanallah, hampir setiap, berapa kali, sering kali itu selalu transfer kepada saya untuk mungkin membiayai berapa kegiatan-kegiatan dakwah. Ada juga untuk sumur, ada untuk bangunan masjid, ada untuk air bersih, yang bagian air bersih, dan sebagian untuk kebutuhan pesantren, ada untuk membeli kitab dan yang lain. Itu orang yang dulu tidak pernah saya sangka akan mengaji sunnah. Saya juga pernah punya teman preman, malas saya melihat orangnya, tapi saya coba untuk sabar. Kemudian kadang saya ajak makan. Kemudian dengan pakaian yang seperti itu, ya, yang kita itu nggak enak banget. Tapi gimana sih kita? Dia belum tahu kebenaran, taunya cuma itu, nggak apa-apa. Nah, kita aja bahkan sampai kita bantu ketika ada masalah, kita bantu, kita keluarkan uang. Habis itu kita pisah. Nggak tahu dia kemana sudah. Berapa lama kemudian, mungkin lebih dari setahun. Ketemu lagi orang itu dalam keadaan dia punya masalah lagi. Kita udah dakwai, dia nggak mau nerima dakwah kita. Kemudian kita ajak di taklim. Tapi ketika ada masalah, mintanya ke kita. Alhamdulillah saya usahakan dengan sebisa saya untuk mengurus di pemerintahan. Sampai urusannya selesai, kemudian pulang orang ini. Pulang, maksudnya pulang dari perantauan. Itu di Saudi, orang Indonesia. Subhanallah. Orangnya ngaji sunnah. Dan sekarang dia termasuk pengurus yayasan yang besar. Yang punya sekolah dari TK, SD, SMP, sampai SMA, sekolah sunnah. Dulu juga dia adalah doyan dukun dan yang lain. Jadi, nggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menjadikan seorang menerima hidayah. Tidak harus lewat kita. Tapi apa yang kita sampaikan mungkin sedikit demi sedikit ada yang masuk dalam hatinya, yang itu nanti menjadi benih-benih yang mungkin disirami oleh orang lain, tidak masalah. Tidak harus lewat kita, dan kita tidak boleh pesimis. Ya, kadang mungkin dia menolak, tapi suatu saat bisa menerima. Jadi ikhwas sekalian, kita ini Nabi SAW itu da'i Allah, da'i yang menyeru kepada Allah. Kita semua ketika berdakwah juga da'i Allah, mengajak manusia kepada Allah. Wa aminu bihi, penuhi panggilan penyeru kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Jadi ini mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kerajaannya, kepada pribadinya, kepada kelompoknya, mengajak kepada Allah dan berimanlah kepada Dia. Niscaya yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya, ikhwas sekalian, dalam menyampaikan juga perlu suatu saat ada ancaman dan perlu juga suatu saat ada iming-iming kebaikan. Kita sampaikan kemuliaan surga dan pahalanya, keridhaan Allah, janji-janji Allah. Juga perlu kita sampaikan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau beriman atau orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sekelompok jin yang mereka mendengar Al-Quran, menyimak Al-Quran dengan baik, kemudian memahaminya, dan ketika pulang mereka kembali kepada kaumnya, mengajak kaumnya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Maka kita pun untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Al-Quran dibacakan, kita dengarkan, kita pahami, kita amalkan, dan juga kita dakwahkan kepada orang lain. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, hidayah, bimbingan kepada kita di atas sunnah, dan senantiasa menjadikan hati kita terus cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, dan cita-cita kita untuk menjadi hafidz Al-Quran yang Rabbani itu terus ada pada kita, dan nanti kita dibimbing oleh Allah untuk mencapai cita-cita tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol bagi santri-santri, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofon atau bisa ditulis di chat. Kita tunggu, kita kasih waktu 5 menit. Apabila tidak ada yang bertanya, maka kajian kita akhiri. Sultan yang angkat tangan, silakan kalau mau bertanya. Sultan Khalid. Sultan Khalid Muhammad, silakan diaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Tidak ada. Ada berapa yang hadir ini? Ini 38. ada. Ya, 38. Waalaikumsalam, Dad. Ya, Fadal. Siapa ini? Yahya. Ya, Fadal Yahya. mau tanya, Dad, bagaimana cara sholat istikharah? Sholat istikharah. Antum udah mau nikah? Ya, bagaimana cara sholat istikharah? Tidak harus untuk nikah ya. Jadi gini, sholat istikharah itu kita lihat ya. Sholat istikharah itu apabila kita ragu-ragu dalam menentukan sesuatu. Itu baik atau tidak buat kita nanti ke depannya. Nah, kalau sesuatu itu ada jelas yang baik, nggak perlu istikharah. Antum sudah punya biaya untuk umrah. Ada kesempatan untuk umrah, nggak perlu istikharah. Langsung aja berangkat umrah. Memang kameranya petang. Antum sudah punya biaya untuk haji, cepat-cepat daftar haji. Kenapa? Itu sudah perkara yang makruf, nggak perlu lagi diragukan. Ya. Kemudian juga ketika jadi dalam hal-hal yang sudah jelas bagusnya, itu nggak perlu istikharah. Nah, cuman suatu saat ketika dihadapkan dua hal yang bagus, atau hal yang bagus tapi antum khawatir nanti ada madarat. Nah, ini tidak harus dalam bimbang dari memilih dua hal, tapi suatu saat adalah memilih melakukan atau tidak. Ya. Memilih melakukan atau tidak. Ini saat ini perlu untuk sholat istikharah. Nah, bagaimana sholat istikharah? Ya. Sholat istikharah di sini adalah antum sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, antum berdoa kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Antum bisa lihat di Hisnul Muslim, doa sholat istikharah. Selesai itu, ya antum bisa, ada yang mengatakan dibaca doa itu ketika sujud atau dibaca sebelum salam, tapi setelah sholat saja, itu yang lebih rajih. Setelah selesai sholat baru dibaca doa itu, mengangkat kedua tangan. Ya. Setelah itu antum jangan nunggu-nunggu kode. Wah, nanti saya nunggu dapat isyarat, dapat penampakan, dapat wangsit. Enggak.
atau dapat mimpi. Caranya apa? Maju. Pilih, langsung mantap. Oh, saya maju ini. Maju. Sudah, jalan. Bismillah. Seandainya itu baik akan dimudahkan oleh Allah. Seandainya itu nanti tidak baik, akan diarahkan oleh Allah ke yang lebih baik. Nah, yang masalah kita ini sholat istikharah kemudian nunggu kok nggak ada ini ya, nggak ada petanda ya, nggak ada petunjuk ya. Antum langsung pilih. Oh, saya milih ini. Bismillah, jalan. Tawakal kepada Allah. Nanti kalau itu baik akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak, akan dipilihkan yang lebih baik. Nah, kemudian juga kelas kalian, ada cara-cara yang aneh. Orang ketika sholat istikharah. Kemarin barusan ya berapa hari yang lalu saya ikut walimah di suatu tempat. Bukan Mas Agus loh ya. Di suatu tempat sana di luar Boyolali. Nah, saya tanya kan gimana itu kok bisa dapet calonnya itu. Jadi dia katanya istikharah. Kemudian yang nampak itu terus. Istikharah nampak itu terus. Akhirnya sama kiainya itu disuruh gini aja, Mas katanya. Jadi yang laki-laki ini gimana kok bisa berjodoh katanya. Sholat istikharah. Kemudian buka Al-Qur'an secara acak. Buka gitu aja. Kemudian di sini dihitung kha-nya berapa, kemudian shin-nya berapa. Karena kha itu khair, shin itu syar. Khair itu baik, syar itu buruk. Nah, dihitung itu kha-nya. Oh, lebih banyak kha-nya. Berarti ini baik. Itu ngawur. Jadi cara yang sunnah seperti tadi. Antum sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istikharah tadi yang bisa antum lihat di Sahih Muslim. Kemudian langsung pilih dan bismillah tawakal pada Allah. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu baik, atau kalau ada yang lebih baik akan diarahkan ke yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Yeah. Afan mau bertanya di luar tema tentang tahiyat akhir pada sholat yang 2 rakaat, apakah harus iftirosi atau boleh tawarruk? Ya, itu memang ada 2 pendapat. Yang rajih Allah dan saya rajihkan adalah bahwasannya setiap yang 2 rakaat, setiap yang 2 rakaat itu duduknya adalah duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu adalah duduk dengan menunduk kaki kiri. Itu kalau 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat, ya hadis-hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan tawarruk, yaitu masukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan kemudian menekankan atau duduknya adalah di lantai. Jadi tidak dialasi dengan kaki kirinya. Antum tahu lah antara tawarruk dengan iftirash. Nah, itu tawarruk kalau lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat atau lebih. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya dan sebagian ustadz juga merajihkan pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah secara umum, dan itu mungkin yang banyak dilakukan di Indonesia, adalah setiap rakaat yang ada salamnya itu selalu tawarruk. Karena ada lafaz hadis yang intinya sampai ketika menceritakan, sahabat menceritakan tentang salat Nabi SAW, sampai ketika Nabi SAW adalah duduk di yang ada salamnya, tawarruk, beliau duduk dengan tawarruk. Nah, ini nggak ada perincian, mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, selama itu rakaat itu atau duduk itu adalah nanti bersambung dengan salam, itu duduknya ada tawarruk.
Namun itu kemudian dijawab bahwasannya itu dalam sholat-sholat yang lebih dari 2 rakaat ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Kemudian ada lagi, Afwan, berkaitan dengan pengobatan yang dilakukan di Ustadz apa itu di TV yang Ustadz Danu. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Antum jangan terpengaruh dan jangan lihat. Ya. Itu antum akan tertipu di situ. Sebentar ya. Pertama ya. Mbak. Jadi ikhwas sekalian, itu sendiri juga banyak terbukti orang-orang yang membuktikan itu rekayasa. Kemudian juga tidak pasti orang yang bisa meruqyah itu mesti tauhidnya benar, belum tentu. Ya, suatu saat dia dengan membaca Al-Quran, ya, dia bisa. Mungkin antum senang ya lihat itu Ustadz Danu. Tapi ingat, suatu saat dia akan membawa syubhat. Dia menyentuh dengan wanita yang mungkin lain yang bukan mahram dia. Kemudian ya itu namanya acara televisi. Show ditunjukkan itu bisa ada rekayasanya atau mungkin juga bisa menggunakan sihir dan yang lain. Yang jelas antum jangan mudah tertipu dengan tayangan-tayangan dan jangan mudah menikmati tayangan-tayangan tersebut. Antum nanti kalau yang kayak gitu itu sudah terpengaruh, nanti yang lain akan lebih mudah terpengaruh dan antum mohon maaf tingkat kekritisan antum dalam berpikir itu jatuh dan akan mudah tertipu, bahkan akidah itu bisa lepas dengan mudah. Jangan biasakan, harus kritis. Kayak gitu tuh bukan benar. Anggap aja itu bohongan. Ya. Atau paling enggak, kita nggak bisa mungkin mengatakan bohong, jangan dilihat. Lihat aja yang lain. Karena terbiasa seperti itu tuh nggak menambah ilmu. Justru malah apa ya? Mungkin suatu saat memang antum merasa jadi kuatnya Al-Quran menang dan sebagainya. Tapi suatu saat ketika antum percaya dengan orang yang meruqyah itu kemudian keluar syubhatnya. Contoh ada itu yang tayangan yang lain. Saya nggak perlu sebutkan. Saya kadang mendapati yang viral seperti itu, saya lihat untuk saya cek ini sebenarnya secara syar'i seperti apa. Saya nggak perlu sebutkan. Ada berapa ya saya sebutkan dan masya Allah yang subscribe mungkin lebih dari 1 juta. Itu ada yang perang dengan dukun, perang dengan tukang sihir dan sebagainya. Ya, itu apa ya? Itu nanti kita akan menikmati. Dan ada contohnya kadang mengeluarkan syubhat. Contoh ketika melawan jin atau melawan dukun, dia melakukan sholawat. Sholawat kok dilakukan? Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Jadi yang senyum-senyum pernah lihat ini mesti. Antum harus kritis. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Saya nggak terpengaruh.
Dan apalagi terbukti, ada yang membuktikan itu semuanya adalah rekayasa. Ya, rekayasa. Kemudian gini, saya sampaikan tadi, biasakan antum berpikir kritis dan selalu yang jadi ukuran itu akidah dan sunnah. Karena kalau orang itu begitu mudah terpengaruh dengan yang aneh-aneh seperti itu. Ada yang lebih aneh, tapi kita nggak boleh ngikut. Siapa? Bukan sekedar bisa menyembuhkan orang sakit, bukan sekedar meruqyah. Ada yang bisa menghidupkan orang yang mati. Siapa itu? Dajjal. Dajjal itu nanti datang. Ada orang mati dihidupkan. Tanah gersang, dia bikin subur. Dia bilang, langit turunkan hujan. Hujan turun. Sungai alirkan air. Air mengalir. Ada orang datang, kemudian dikatakan, kamu mau beriman kepadaku kalau orang tuamu aku hidupkan. Orang tuanya dihidupkan. Kemudian orang tuanya mengatakan, kamu beriman kepadanya. Lah kalau yang masih kelas-kelas teri kayak gini saja kita sudah terpengaruh, gimana kalau lihat Dajjal? Maka harus kritis. Tidak, ini kita lihat sesuai dengan sunnah enggak? Sesuai dengan akidahnya bagaimana? Apalagi itu kita belum tahu dia termasuk ustadz yang mengajak kepada akidah sunnah. Ya. Nanti kalau terus ngikuti jangan-jangan nanti juga pemikiran-pemikirannya terbawa. Nanti dikit-dikit antum praktek itu nanti. Ya. Ada yang lebih hebat yaitu Dajjal. Dan kita nggak boleh mengikuti, nggak boleh percaya, nggak boleh beriman. Kalau beriman nanti. Makanya ketika saya pernah membaca tulisan seseorang itu. Dia mengatakan, sebelumnya saya itu ragu dengan, atau sebenarnya saya itu bertanya-tanya, kenapa Dajjal itu dikatakan pengikutnya banyak sekali, dan mayoritas penduduk bumi saat Dajjal keluar itu mengikuti Dajjal. Kemudian dia mengatakan, saat ini aku baru sadar. Ada orang-orang yang kesaktiannya itu masih jauh dari Dajjal, itu pengikutnya sudah jutaan kok. Dukun aja pengikutnya jutaan. Bagaimana kalau nanti Dajjal? Nah, maka kita jangan terpengaruh seperti itu, ya. Jangan terpengaruh seperti itu. Dan kita, insya Allah, dengan tauhid, dengan Al-Quran, dengan sunnah, kita mantap, kita yakini, semua akan kalah. Jin akan kalah, setan juga akan kalah. Ustaz-ustaz kita, ya, itu kadang meruqyah seorang belum datang, belum nyampe itu udah teriak-teriak, jinnya kabur. Kenapa? Tapi kalau yang datang itu adalah dukun atau mungkin kiai yang sebenarnya dukun, yang ngakunya kiai, ya biasa aja. Bahkan sampai ada seseorang, ini pernah kejadian, seseorang dia terkena gangguan jin, kakinya ini bengkak. Dibawa ke sebuah pondok pesantren klasik, yang justru ada kiainya yang katanya bisa meruqyah. Dibawa ke situ, kiainya ini malah sujud. Ternyata apa? Jin yang mengganggu dia itu adalah kiriman dari jin yang jadi gurunya dia. Gimana mau menyembuhkan, malah sujud. Akhirnya apa? Orang itu dibawa ke salah satu pondok sunnah di tempat saya. Pondok sunnah ngajarkan tauhid sudah. Diruqyah. Itu kewalahan jinnya, baru merasakan sakit. Ya. Maka jangan mudah terpengaruh. Kemudian kita ingat dengan perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula idza ra'aitur rajula yamshi 'alal ma'i wa lam yakun 'ala sunnah lam akhudh minhu. Kalau aku melihat seseorang berjalan, atau seperti perkataan Imam Syafi'i, aku melihat seorang berjalan di atas air. Tapi jadi ada orang sakti punya mungkin dikatakan karomah. Berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air. Tapi dia tidak di atas sunnah, aku tidak akan mengambil darinya. Kemudian
temannya ya murid dan temannya itu Abdurrahman bin Mahdi mengatakan Imam Syafi'i qad qassar. Imam Syafi'i ini masih kurang. Harusnya mengatakan kalau aku lihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, sedang dia tidak berada di atas sunnah, aku tidak akan mengambil darinya. Jadi ukurannya ini akidah dan sunnah. Dan kita jangan lagi terpengaruh dan jangan lagi menikmati tontonan seperti itu, membuat kita bahlul, membuat kita itu pemikirannya nanti terbawa kepada pemikiran mereka, dan bisa jadi akidah kita itu terambil tanpa kita merasa. Dan kemarin ya kita diskusi dengan, bukan kemarin, tadi pagi saya diskusi dengan sebagian ustadz, kita menyayangkan sebagian teman-teman kita yang ngaji sunnah, kenal sunnah jauh lebih lama daripada kita. Sekarang sudah mulai terpengaruh dengan dai-dai yang seperti ini. Subhanallah. Ini puluhan tahun belajar sunnah, kemudian kemana akidahnya, kemana sunnahnya? Dikorbankan hanya mengikuti tayang-tayang seperti ini. Maka perlu ikhlasnya dari awal, antum harus kritis, antum harus menyikapi ini semua sesuai dengan akidah dan sunnah atau tidak. Dan ini orangnya itu mengajak kepada sunnah atau tidak. Dilihat ada kemungkaran, bagaimana dalam berpakaian, bagaimana dalam dia berinteraksi dengan yang lawan jenis itu ada, kemudian kita nggak usah terpengaruh. Dan nggak usah, kalau kita mungkin kalau merasa menikmati, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Atau itu mungkin yang jadi keluhan ibu-ibu antum ini, wah anak saya ini kok sekarang pegang HP terus, oh ternyata nonton Ustadz Danu. Ya, tinggalkan ya. Saya mohon tinggalkan. Dan ikutilah kajian Ustadz-Ustadz. Ada Ustadz Syafiq Salama, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Kornet. Kemudian berapa Ustadz lah yang Masya Allah kita bisa tercerahkan. Kita bisa Insya Allah terlindungi juga dari kesesatan. Kita terbawa pada petunjuk, pada jalan yang benar. Mungkin ini pertanyaan yang atau jawaban atas pertanyaan yang terakhir. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Alwi, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz Alwi. Dan dengan demikian maka berakhir sudah kegiatan rutin kita pada malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah yang disampaikan dari Ustadz Alwi. Syukron, jazakumullah khairan katsiran kepada para santri dan juga para pengasuh yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti taklim rutin kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.